Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, di tengah perjalanan, Xiaoyan merasa ada yang aneh dan meminta Wuzhan untuk memeriksa keadaan di sekitar. Dan Wuzhan menemukan beberapa dewa petarung dari istana dewa pemburu yang mengintai. Lalu dia membunuhnya. Pada saat berikutnya, Xiaoyan menginstruksikan kepada tahanan roh untuk menghancurkan formasi awan tipis membelah langit dari istana dewa pemburu. Menurut informasi dari Wuzhan, bahwa di Xiao Yuxing ada monster tua yang sangat kuat dan istana dewa pemburu tidak akan berani dengan gegabah mengganggu para monster tua itu. Xiaoyan sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Artinya orang-orang yang bergaul dengannya sebelumnya dan melarikan diri ketika menghadapi masalah kemungkinan besar lebih kuat daripada langkah kelima keabadian kaisar. Xiaoyan benar-benar tidak dapat memastikan hal ini, tetapi orang-orang ini memang sangat aneh dan Xiaoyan benar-benar tidak dapat melihat kekuatan mereka yang sebenarnya. Menilai dari sudut pandang Jian Xiangyang, mereka memang sangat kuat. Menghitung dengan cara ini, Xiaoyan juga sampai pada kesimpulan yang lebih menakutkan, yaitu pendekar pedang gila yang bisa mengalahkan Jian Xiangyang mungkin lebih kuat dari yang dibayangkan Xiaoyan. Namun Xiaoyan berubah pikiran dan mengingat pertempuran sebelumnya antara Jian Xiangyang dan pendekar pedang gila. Keduanya berkompetisi dalam ilmu pedang dan tidak ada fluktuasi ki asal atau kekuatan abadi yang menunjukkan bahwa keduanya mungkin tidak berada di alam kekuatan tinggi dan rendah, tetapi hanya pertempuran pedang sederhana. Ini hanya tebakan Xiaoyan dan dia hanya bisa mendapatkan kesimpulan yang akurat ketika dia memiliki kesempatan untuk bertanya kepada pendekar pedang gila itu. Sekarang labu dewa bermata 9 hanya menunjukkan 3 orang. Bayi ajaib, pendekar pedang gila, rubah iblis berekor 9, dan 6 totem lainnya tidak diketahui. Tampaknya labu dewa bermata 9 ini juga merupakan salah satu kartu kuat tak terduga. Mata Xiaoyan bersinar terang. Labu bermata 9 perlu melahap jiwa sebagai kekuatan pemanggilan. Tapi sayang sekali, hanya satu dari mereka yang bisa dipanggil pada satu waktu. Jika 9 totem di labu bermata 9 dapat dipanggil sekaligus, kekuatan tempur semacam itu, aku khawatir itu tak terbayangkan. Xiaoyan bergumam dengan suara rendah sambil berpikir. Izinkan aku bertanya. Sebelum Mengdan, apakah kamu membunuh keabadian kaisar lainnya dari istana dewa pemburu? Wuzhan bertanya dengan rasa ingin tahu, menatap Xiaoyan yang sedang berpikir. Xiaoyan tidak menghindarinya. Dia membalik telapak tangannya dan sebuah botol batu giok muncul. Dan di tengah botol giok ada 3 tetes darah abadi. Termasuk Mengdan yang kamu sebutkan barusan. Sudah 3 orang keabadian kaisar terbunuh. Xiaoyan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Mata Wuzhan membelalak tak percaya saat dia melihat botol batu giok di telapak tangan Xiaoyan. 3 tetes darah abadi ini semua adalah pemburu dewa abadi yang terbunuh. Wuzhan bertanya lagi dan Xiaoyan mengangguk. Apakah kamu memiliki permusuhan dengan istana dewa pemburu? Tanya Wuzhan. Xiaoyan melihat darah abadi di botol batu giok di telapak tangannya, mencubit dagunya seolah-olah dia sedang memikirkan bagaimana menggunakan darah abadi. Menanggapi pertanyaan Wuzhan, dia hanya menggelengkan kepalanya. Aku dari Sensi. Xiaoyan menjawab singkat. Dan seluruh tubuh Wuzhan terkejut lagi. Ekspresi Wuzhan berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tercengang ketika melihat Xiaoyan. Sampai-sampai Xiaoyan mengangkat matanya untuk melihat Wuzhan yang terkejut.
Mengapa? Apakah tidak ada orang lain dari sensi di alam Suanyin? Tanya Xiaoyan. Wuzhan tampak bingung dan kemudian menjawab. Dulu ada banyak, tapi tanpa terkecuali. Selama mereka berasal dari sensi, apakah itu dewa petarung atau dewa abadi, istana dewa pemburu tidak akan membiarkan mereka pergi, dan istana dewa pemburu akan membunuh semuanya. Apakah kamu tahu mengapa istana dewa pemburu ada di sini? Tanya Xiaoyan. Untuk melawan orang-orang yang datang dari sensi ke sini. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit mengeringit. Jadi dia kurang lebih berbelas kasih dalam membunuh 3 makhluk abadi dari istana dewa pemburu sebelumnya. Aku tidak tahu alasan spesifiknya, tetapi aku mendengar bahwa penguasa istana dewa pemburu Juci yang memberikan perintah ini. Wuzhan menggelengkan kepalanya. Ketika dia tahu bahwa Xiaoyan berasal dari sensi, tubuhnya tampak sedikit gelisah. Jelas, dia menyesal pada saat ini. Dan awalnya masih ada secercah kehidupan setelah mengikuti Xiaoyan ke Jurang Kutub. Tapi kata-kata dari sensi itu jelas merupakan musuh istana dewa pemburu. Bagi dia yang hanya langkah pertama dari keabadian kaisar, tidak diragukan lagi itu adalah jalan kematian. Juci. Aku ingin bertemu dengannya jika aku punya kesempatan. Dan bertanya padanya, mengapa dia memiliki kebencian yang begitu besar terhadap sensi. Kata Xiaoyan sedikit marah. Wuzhan mendengar bahwa itu adalah pedang hitam. Dia melihat pada Xiaoyan yang sedang duduk bersila di atas kelinci awan es yang hanya memiliki kekuatan dewa petarung. Namun, dia tidak bisa melihatnya untuk sementara waktu. Waktu berlalu dan kecepatan kelinci awan es mulai melambat. Setelah goyan menghancurkan formasi awan tipis mengubah langit, tidak ada pemburu dewa yang melacak Xiaoyan lagi. Oleh karena itu, Jurang Kutub yang seharusnya dicapai dalam waktu 2 tahun, kini telah tercapai dalam waktu kurang dari 1,5 tahun. Sebelum datang ke sini, Xiaoyan telah membayangkan Jurang Kutub atau seperti apa jadinya, tapi apa yang terjadi di depannya di luar dugaan Xiaoyan. Saat memasuki wilayah Jurang Kutub Mau, tempat ini ditutupi banyak puing. Dari kejauhan, ketika mereka berkumpul, terlihat seperti awan kabut. Baru setelah memasuki kelompok puing dan masuk jauh ke dalamnya, barulah mereka menyadari bahwa situasinya lebih rumit dari yang dibayangkan. Sudahkah kita memasuki wilayah Jurang Kutub? Tanya Xiaoyan. Belum, tapi tempat ini telah memasuki pinggirannya. Hati-hati, ada monster mimpi buruk di Jurang Kutub. Tetapi jika kita beruntung, kita tidak akan bertemu dengan monster mimpi buruk tingkat raja. Wuzhan mengingatkan dan setelah masuk ke sini, matanya tampak menjadi lebih waspada. Apakah monster mimpi buruk tingkat raja sebanding dengan kekuatan keabadian? Xiaoyan duduk bersila di belakang kelinci awan es. Tetapi dibandingkan dengan Wuzhan yang waspada, dia hanya menutup matanya dengan nyaman, seolah-olah sangat tidak peduli. Itu tidak benar. Setidaknya itu bisa dianggap sebagai dewa petarung bintang 8 atau bintang 9. Jawab Wuzhan. Apakah kamu masih takut dengan dewa petarung? Xiaoyan bercanda. Monster mimpi buruk tidak memiliki entitas dan sangat merepotkan untuk membersihkannya. Selain itu, setelah membunuh monster mimpi buruk, itu akan menjadi target dari monster mimpi buruk lainnya. Selama kamu memiliki kekurangan atau cedera serius di masa depan, binatang buas mimpi buruk ini akan mengerumuni dan mencabik-cabikmu. Wuzhan tampaknya masih memiliki ketakutan yang tersisa dan dapat dilihat bahwa dia memiliki pengalaman yang sangat menyakitkan di jurang ini. Kita harus berhati-hati setelah memasuki tempat ini. Jangan percaya siapapun atau apapun yang kamu lihat di sini.
Sambil masuk perlahan, Wujan memberitahu hal-hal yang perlu diperhatikan saat masuk. Setelah beberapa lama di lingkungan yang relatif sepi, terdengar suara jeritan seorang wanita, dan seorang wanita itu terlihat melarikan diri dari kejauhan dengan kecepatan tinggi. Pakaiannya acak-acakan dan ada beberapa pelangi mengejarnya. Tujuan wanita itu sangat jelas dan dia langsung bergegas menuju Xiaoyan yang sedang duduk bersila di punggung kelinci awan es. Dia tidak membedakannya dari napasnya, tapi dari postur tubuhnya. Wanita itu bergegas mendekat dengan panik, terhuyung-huyung dan tubuhnya berlumuran darah. Penampilan yang menyedihkan memang tidak bisa dihindari, membuat orang untuk mengasihaninya. "Tolong aku!" Wanita itu bergegas menuju Xiaoyan, tapi saat dia mendekati Xiaoyan, sebuah telapak tangan tiba-tiba keluar dan mencengkram lehernya hanya untuk mendengar bunyi klik. Mata Wujan acuh tak acuh. Dia langsung menghancurkan wanita itu sampai mati. Tembakan ini langsung membuat takut kerumunan yang mengejar dan segera menatap Wujan dengan mata gemetar, berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Begitu Wujan melambaikan tangannya, dia membuang tubuh wanita itu. Pada saat yang sama di ujung yang jauh, tubuh wanita itu meledak dengan keras. Teknik boneka juga bisa menipu beberapa anak muda. Wujan berkata dengan dingin, jelas wanita ini sudah lama meninggal dan disempurnakan oleh orang-orang ini menjadi boneka yang akan meledak. Begitu memasuki kerumunan, kekuatan ledakan diri sendiri tidaklah kecil. Apakah lingkungan hidup di sini sangat sulit? Baru saja memasuki jurang kutub, pemandangan ini secara tidak langsung menjelaskan sulitnya lingkungan hidup di jurang kutub. Jika bukan untuk bertahan hidup, siapa yang akan melakukan hal-hal berisiko seperti itu? Setelah mengalami periode kecil ini, mereka terus maju. Setelah memasuki kelompok kerikil, mereka benar-benar telah memasuki wilayah jurang kutub. Tempat ini tidak lagi kosong, tetapi muncul kabut tebal. Ini adalah kabut air, menutupi sekeliling, dan hampir ada sedikit visibilitas. Hah? Kabut air ini agak aneh. Ini sebenarnya memiliki efek menghalangi kekuatan jiwa. Mata Xiaoyan menunjukkan keterkejutan. Ketika mata telanjang tidak bisa menilai, kekuatan jiwa menjadi pasangan kedua dari mata. Itu adalah kekuatan jiwa alam Xiaoyan dan itu hanya bisa mendeteksi jarak sekitar 100 kaki. Kekuatan jiwa di tingkat alam masih seperti ini, apalagi mereka yang kekuatan jiwanya lebih lemah di alam suci. Mereka hampir seperti orang buta di sini dan jarak pandang mereka terlalu buruk. Kita sudah memasuki wilayah jurang kutub. Sekarang adalah lautan kabut. Sesekali kabut akan menghilang dan berubah menjadi lautan. Demikian pula, sesekali lautan juga akan berubah menjadi kabut air untuk menutupi tempat ini. Umumnya, ini juga waktu paling berbahaya di daerah jurang kutub. Wujan berkata dengan mata serius. Sejak dia memasuki tempat ini, sarafnya seperti telah tegang sepanjang waktu dan dia terus melihat sekeliling dengan waspada. Mungkinkah dengan kekuatan abadimu masih ada hal yang perlu ditakuti di jurang kutub ini? Xiaoyan memandang Wujan yang agak terlalu berhati-hati dan sedikit bingung. Tentu saja, keabadian masih ada di daerah jurang kutub. Dan aku tidak tahu apakah itu penyebab kabut atau apa. Temperamennya akan menjadi sangat haus darah, jadi tidak ada salahnya untuk berhati-hati, kata Wujan serius. Meskipun dia adalah keabadian kaisar, tetapi kekuatan jiwanya bahkan belum mencapai keadaan suci. Jadi Wujan hanya bisa menilai dengan mata telanjang. Apakah ada tempat berkumpul atau kota di sini? Xiaoyan bertanya. Dia masih bingung ketika dia datang ke sini. Dia tidak memiliki peta di tangannya dan karena inilah dia membawa Wujan. Jika semuanya harus dieksplorasi oleh Xiaoyan sendirian, maka banyak waktu yang harus dihabiskan di sini. Tidak ada benua yang stabil di wilayah jurang kutub. Hanya ada pulau terapung.
waktu telah berubah. Aku tidak tahu apakah Pulau Xuanlei, tempat aku pernah tinggal, masih ada. Dengan kata lain, apa yang kamu cari di sini? Kamu harus memiliki arah. Jika tidak, wilayah jurang kutub terlalu besar. Pencarian tanpa tujuan bukanlah solusi, tanya Wu Zhan. Pada saat ini, mereka melambat dan bergerak maju perlahan dalam kabut tebal. Aku sedang mencari seseorang, kata Xiaoyan. Manusia? Siapa namanya? Mungkin aku pernah mendengarnya, tanya Wu Zhan. Siapa namanya? Aku tidak tahu. Tapi jika kita bisa bertemu satu sama lain, secara alami aku akan mengenalinya. Xiaoyan merenung. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？若是当年不与那人硬然定上3年之约，恐怕也不会让这个家族信任失散。兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的银针，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天他不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。